Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Haji menemani malam Anda dengan sejumlah rangkaian ibadah haji di tanah air dan tanah suci. Selain itu, rekan kami juga akan memberikan informasi terkini langsung dari tanah suci. Selengkapnya kabar haji bersama saya, Sita Paprika. Pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Arafah dimulai hari ini. Jemaah akan menjalani wukuf Kamis esok yang merupakan puncak ibadah haji. Sejak pagi hari, jemaah mulai meninggalkan hotel-hotel di Mekah menuju Arafah dengan memakai ihram dan membawa perlengkapan untuk wukuf, rukun utama dalam ibadah. Proses pemberangkatan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kepadatan dan menjaga keamanan. Wukuf di Arafah dijadwalkan Kamis 5 Juni 2025 esok. Jemaah selama wukuf akan berdiam diri di padang Arafah, berdoa dan bermuhasabah diri sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Hingga malam ini proses pendorongan masih akan berlangsung dengan pengawasan ketat. Bus sekolah jadi transportasi pengangkut jemaah haji Indonesia. Jelang puncak haji, Tim Was Haji DPR mengecek kesiapan bus transportasi jemaah haji Indonesia. Tim Was menilai bus pengangkut jemaah haji dari hotel ke Arafah tidak layak. Bus sekolah yang digunakan sebagai alat transportasi jemaah haji di Indonesia dinilai tidak layak pakai. Menurut Tim Was Haji, seharusnya moda transportasi bus yang digunakan bukanlah bus sekolah atau bus umum. Berdasarkan kesepakatan, moda transportasi bus yang digunakan jemaah ke Arafah sama dengan bus yang mengangkut jemaah dari Madinah ke Mekah. Namun, Syarika menggunakan bus sekolah sebagai moda transportasi jemaah menuju Arafah. Puluhan jemaah haji lanjut usia atau lansia mengaku siap menunaikan ibadah wukuf di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Meski terpaksa menggunakan kursi roda, puluhan jemaah haji lansia asal Indonesia dan berkebutuhan khusus tetap bersemangat menunaikan rukun haji wukuf di Armusna. Jemaah haji lansia dan berkebutuhan khusus mengaku sudah mempersiapkan stamina menjelang puncak haji. Sebagian jemaah haji lansia berangkat ke Arafah tanpa ada pendamping. Maisaro udah siap, Bu? Ya, Pak salah. Wukuf? Wukuf. Ya. Ini pertama kali, Bu? Iya, baru. Baru, Ibu ya. Ada persiapan khusus nggak, Bu? Persiapannya apa? Apa ada pendamping, Ibu? Ada pendampingnya nih. Pendamping anak? Ponakan. Ponakan. Alhamdulillah. Untuk memperbarui informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji 2025, kita bergabung dengan rekan Heru Sudinta di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jakarta, Heru. Seperti apa pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Arafah hingga malam ini? Terima kasih Sita dan pemirsa di tanah air. Dapat kami kabarkan bahwa sejak pagi hari ribuan jamaah Indonesia dan jutaan jamaah dari seluruh dunia mulai bergerak dari tanah suci Mekah menuju Arafah. Bahkan jemaah haji Indonesia yang terjadwal berangkat dari Mekah menuju Arafah pada pukul 9 pagi, mereka sudah bersiaga di halaman hotel sejak pukul 6 pagi. Mereka mengaku bersemangat dan mereka mengaku siap untuk menunaikan ibadah wukuf di Arafah
dan mereka juga mengaku telah mempersiapkan diri dengan menjaga stamina agar ketika menunaikan ibadah wukuf mereka bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Dan memang tadi kami sempat memantau bagaimana proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Arafah terbilang cukup mengelus hati karena jemaah Indonesia dijemput dengan kondisi bus yang memang tidak seperti bus-bus pada jemaah negara-negara lain. Jemaah Indonesia dijemput dengan bus sekolah, bus angkutan. Namun kendati demikian, semangat para jemaah haji Indonesia tetap memikirkan bahwa menunaikan ibadah wukuf di Arafah harus berjalan dengan baik. Mereka tidak pernah menilai apapun kendaraannya, bahkan tadi kami tempat menemukan ada beberapa jemaah yang tertinggal bus dan mereka siap berjalan kaki menuju Arafah dan sempat dilarang oleh Timwas DPR RI dan sempat dialokasikan kepada bus yang selanjutnya. Namun di sini terkendala para syarikah ini relatif tidak kompromi. Mereka hanya bersedia memberangkatkan berdasarkan daftar manifest yang mereka terima dan rumah maktab yang ada di Arafah, sehingga beberapa solusi harus dinegosiasi oleh beberapa syarikah dengan Timwas DPR RI, sehingga saat ini Timwas DPR RI dan para syarikah terus melanjutkan lobby-lobby agar tidak ada satupun jemaah haji Indonesia yang tertinggal dan batal melaksanakan wukuf di Arafah. Hingga saat ini dijadwalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia sejak pagi hingga malam hari. Memang disarankan beberapa jamaah yang lansia diberangkatkan pada ba'da maghrib agar suhu udara relatif tidak terik, mengingat jamaah lansia Indonesia cukup banyak dan memang cukup membutuhkan perhatian, terutama jamaah yang memang tidak memiliki pendamping. Demikian, Sita. Terima kasih Heru informasinya. Semoga lancar wukuf di Arafah esok hari dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan memberi perhatian dan menyelamatkan WNI yang datang ke Tanah Suci walaupun bukan jemaah haji formal. Jika dalam kondisi darurat, Kemenak akan membantu. Furoda itu kan jemaahnya gimana Pak untuk pengembalian uangnya? Nah, pengembalian uang ini saya kira itu tergantung dengan organizernya, baik di Tanah Suci ini ya, maupun juga agen-agen Tanah Suci yang ada di negeri kita kan dunia kan ini kan sangat global ya kan, transaksi bisa internasional begitu gampang ya kan. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami tidak care terhadap mereka, dan saya juga menginstruksikan kalaupun ada jamaah haji apapun caranya datang ke kemah-kemah, datang ke kantor, sungguh pun tidak jamaah haji formal, saya secara pribadi menginstruksikan kepada seluruh aparat, sekalipun dia bukan jamaah haji formal, tapi itu warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, kewajiban pemerintah, apapun siapapun pemerintah itu harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan memberikan perhatian khusus. Maka itu kita salah secara moral, salah juga secara negara, kalau menyaksikan ada keterlantaran warga negara Indonesia. Jadi kami tidak memperhatikan apa formal atau tidak. Di dalam kondisi darurat kami harus membantu. Kecuali kalau misalnya meminta berlebihan, padahal ada organisernya yang mengaturkan, membebani kami, no. Ya, tapi kalau misalnya ada yang seperti yang kita temukan, misalnya ada yang meninggal tapi tidak ada atributnya, nah itu kita perlakukan sebagai warga negara Indonesia. Anda masih menyaksikan Kabar Haji. Pemirsa, Badan Pengelola Haji Indonesia kembali meninjau pemondokan milik Syarikah Rawaf di kawasan Mina, Arab Saudi. Kepala BP Haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap fasilitas tenda pemondokan, termasuk kondisi kasur, toilet, dan ketersediaan air bersih.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia, serta memastikan setiap aspek fasilitas memenuhi standar yang telah ditetapkan. Alhamdulillah kami mengunjungi tenda-tenda Rawafah Mina. Bersama beliau ini salah satu direktur di sini. Secara umum memang alhamdulillah baik, walaupun tentu masih perlu banyak peningkatan terutama untuk tahun depan. Termasuk musholanya yang agak terbatas atau malah nggak ada. Juga menjadi pertimbangan kami. Kemudian tadi malam ada pengumuman bahwa tidak ada official tanazul, sehingga harus kita pertimbangkan kemungkinan semakin crowdednya tenda-tenda di Mina ini. Saya minta kepada beliau ini untuk dipertimbangkan kemungkinan untuk antisipasinya. Pemirsa, di segmen Salam Haji kali ini sudah bergabung bersama kita Pak Mamat Rahmat, jemaah calon haji yang sudah berada di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, dan Ibu Hajah Reni Nuryani, kakak dari Pak Mamat di Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Mamat. Seperti apa persiapan wukuf di Arafah esok hari Pak Mamat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Kami baru sampai di Arafah. Di sini sekitar pukul 18.00. Persiapan kami melaksanakan ibadah di sini, jemaah pada umumnya lagi melaksanakan istirahat untuk menjelang kegiatan di besok hari. Demikian, Mbak. Ini sudah ada keluarga di Majalengka nih yang turut bergabung nih. Mungkin langsung menyapa. Pak Mamat, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Gimana cuaca di sana? Di sini cuacanya panas, suhunya bisa sampai diperkirakan untuk besok itu sampai 52 derajat. Tapi alhamdulillah kami difasilitasi dengan tenda yang sangat nyaman, tentunya dengan AC dan kasur yang membuat kami merasa nyaman di dalam. Fasilitas itunya gimana? Makanan apakah enak, cocok di lidah kita orang Indonesia? Ya, alhamdulillah dari segi makanan itu khas Indonesia, dan alhamdulillah juga itu masuk di lidah kita semua. Mungkin keluarga di kondisi Mimi alhamdulillah sehat, gitu. Kak. Mimi sehat, kami di sini semuanya sehat. Kami mohon doa mudah-mudahan semuanya pada sehat dan yang ada di Indonesia pun sehat semuanya. Alhamdulillah bisa banget. Alhamdulillah sehat. Anak-anak sehat, alhamdulillah anteng. Titip aja Mimi doain ya. Di sana biar kita juga dipanggil lagi ke situ, ke Tanah Suci. Amin. Ya, amin, amin. Kita doakan semuanya dari sini, semoga keluarga, teman-teman kami semuanya muslimat punya kesempatan yang sama untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Mungkin dari keluarga di Majalengka ada pesan, ada kendala? Ada pesan yang ingin disampaikan? Ada kendala enggak? Kalau kendalanya mungkin dari segi kamar mandi ya, kami mengalami kesulitan karena memang jumlah jemaah haji yang sangat luar biasa, tapi ya insya Allah alhamdulillah masih bisa teratasi. Oke, terima kasih Pak Mama, terima kasih keluarga yang ada di Majalengka, semoga ibadahnya lancar esok wukuf di Arafah. Assalamualaikum. Amin. Anda kembali di Kabar Haji. Pemirsa, musim haji menjadi berkah bagi perajin boneka unta di Kudus, Jawa Tengah. Meski pesanan tak seramai tahun lalu, namun perajin boneka masih mendapat pesanan boneka bertema haji yang banyak diburu para calon jemaah haji sebagai oleh-oleh atau souvenir.
Beginilah suasana di industri rumahan yang memproduksi boneka milik Kusnan warga Loram Wetan, Kudus, Jawa Tengah. Para pekerja sibuk mengerjakan proses pembuatan boneka unta, mulai dari proses cutting, bordir, menjahit kain, memasukkan busa dakron, hingga finishing. Kusnan mengaku pesanan tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Meski demikian, masih ada jemaah haji memesan boneka untuk dijadikan oleh-oleh ataupun souvenir sepulang beribadah haji. Pesanan tidak hanya berasal dari perorangan, akan tetapi juga dari Biro Haji dan Umroh. Kusnan dibantu 9 pekerja, dalam sehari industri rumahan miliknya itu mampu memproduksi hingga ratusan boneka unta. Boneka unta di kami itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada hampir 10 item. Dari mulai gantungan kunci sampai bonekanya. Sampai boneka yang didudukin ada. Sampai itu harus PO dulu memang. Jadi tidak bisa ready. Kalau ready pun mesti habis. Pesanan boneka unta ini diperkirakan akan meningkat hingga kepulangan jemaah haji. Boneka tersebut dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000 per buah, tergantung jenis bahan, bentuk, ukuran, dan tingkat kerumitannya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ada yang tidak bisa dilewatkan jemaah haji Indonesia di sela-sela rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kedai soto dan gorengan yang ternyata ada di Arab Saudi menjadi penawar rindu pada santapan khas kampung halaman. Salah satu pusat kuliner khas Nusantara ada di salah satu hotel tempat jemaah menginap di Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Indonesia selain beribadah khusyuk juga berburu makanan khas Nusantara yang dirindu jauh dari kampung halaman, sekedar melepas rindu. Setiap porsi soto dibanderol seharga Rp15 atau Rp65.000. Sementara sepotong gorengan Rp2 atau sekitar Rp8.000. Ada salah seorang jemaah yang datang dari lokasi lain hanya untuk mencicipi kuliner tanah air di sini. Masya Allah, tadinya ada dari kloter kami yang posting. Kebetulan kami lagi cari makanan Indonesia di sini, Masya Allah. Ternyata lumayan jauh dari hotel kami. Kami tadi naik taksi sini. Naik apa ya? Karim. Naik Karim. Tadinya kami mau cari pakai Uber, tapi nggak bisa pembayaran tunai. Gimana rasanya? Masya Allah, kayak di Indonesia banget, berasa di Tegal. Pemilik tempat makan ini mengaku sudah 2 tahun berjualan dan hanya berjualan di musim haji setiap tahunnya. Ini salah satu cabang kami. Di Indonesia sudah ada, kemudian salah satu cabang kami di Mekah. Berapa cabang? Di Mekah ada 7 titik di 7 hotel jamaah haji, tapi memang kami baru buka di Mekah selama musim haji saja. Menyantap soto dan gorengan bukan sekedar menu pelengkap, melainkan pengobat rindu dan penguat kebersamaan saat menjalani ibadah spiritual. Dari Mekah, Arab Saudi, Senida, TV One mengabarkan. Demikian kabar haji malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan haji mabrur dan mabruroh bagi semua jemaah haji tahun ini. Saya Sita Paprika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.